Pernah nggak kamu ketemu orang yang hidupnya serba terbatas, tapi kalau dikasih masukan responnya selalu, "Ah, aku udah tahu kok." Padahal jelas-jelas dia belum pernah nyoba. Atau tipe orang yang langsung komentar sinis setiap lihat orang sukses. Paling juga main koneksi tanpa bener-bener tahu ceritanya. Nah, hari ini aku mau ajak kamu ngobrol tentang satu hal yang jarang banget dibahas, tapi diam-diam jadi penghambat terbesar dalam hidup banyak orang. Bukan kemiskinan itu sendiri, bukan nasib, tapi mental merasa paling benar. Dan percaya atau enggak, mental ini sering banget muncul justru dari orang yang lagi susah. Tunggu dulu, ini bukan buat nyalahin siapapun. Aku paham banget hidup itu nggak selalu gampang dan kita semua pernah ada di fase terpuruk. Tapi kalau kita mau jujur sama diri sendiri, ada momen di mana rasa gengsi dan ego malah bikin kita makin susah berkembang. Bayangin gini, kamu lagi nyetir, tapi nggak mau buka peta atau tanya jalan karena ngerasa udah hafal rute. Hasilnya? Nyasar, buang waktu, buang bensin. Nah, dalam hidup, mental "aku udah tahu" itu sama persis kayak nyetir tanpa mau lihat peta. Bedanya, yang hilang bukan cuma waktu dan tenaga, tapi juga peluang. Aku pernah kenal seseorang, sebut saja namanya Andi. Dia hidup pas-pasan, kerja seadanya. Tapi tiap ada temennya yang ngajak ikut pelatihan gratis atau bisnis kecil, jawabannya selalu, "Ah, itu nggak cocok buat aku udah tahu hasilnya." Padahal dia belum pernah nyoba. 5 tahun kemudian, dia masih di titik yang sama. Bedanya, sekarang dia makin yakin kalau dunia nggak adil sama dia. Masalahnya, mental merasa paling benar ini sering nyamar jadi harga diri atau prinsip hidup. Contohnya, orang yang belum bisa beli rumah bilang, "Aku nggak mau kayak mereka yang pamer properti." Padahal dalam hati dia juga pengen punya rumah layak. Bukan salah punya keinginan, yang salah itu kalau kita menutupi rasa ingin itu dengan merendahkan orang yang sudah punya. Efeknya, kita jadi nggak mau belajar dari orang lain. Setiap ada orang yang berhasil, kita sibuk nyari alasan kenapa dia sukses, bukan nyari pelajaran dari caranya. Dan ini bahaya, karena lama-lama kita jadi alergi sama perubahan. Dunia berubah, teknologi berkembang, tapi kita masih ngotot pakai cara lama sambil heran kenapa hidup nggak maju-maju. Kadang mental ini muncul karena luka lama. Mungkin dulu kita pernah nyoba usaha dan gagal. Pernah percaya sama orang lalu dikhianati. Pernah punya mimpi besar tapi jatuh berkali-kali. Akhirnya untuk melindungi diri, kita bilang ke dalam hati, "Udah ah, hidup begini aja, yang penting jujur." Masalahnya, kalau keyakinan itu lahir dari trauma bukan dari pilihan sadar, kita sebenarnya cuma nyari aman bukan nyari berkembang. Yang bikin makin susah, lingkungan sekitar sering ikut melestarikan pola ini. Pernah nggak kamu dibilang sok cuma karena mau belajar hal baru atau kerja lebih keras? Ada orang yang waktu lihat temennya rajin belajar digital marketing malah komentar, "Ngapain repot-repot? Emangnya langsung kaya?" Padahal komentar kayak gini sering datang dari rasa takut tertinggal, bukan dari kepedulian. Kalau mental merasa paling benar ini terus dipelihara, ada beberapa konsekuensi yang nggak bisa dihindarin. Pertama, kita jadi gampang nolak peluang. Bukan karena peluangnya jelek, tapi karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Kedua, mental kita nggak tumbuh. Kita stuck di pola pikir lama, padahal dunia di luar udah berubah total. Ketiga, hubungan kita sama orang lain bisa rusak. Kita jadi gampang iri, gampang curiga, bahkan marah cuma karena orang lain punya cara berbeda. Dan yang paling bahaya, pola ini bisa diwariskan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh komentar negatif soal kesuksesan orang lain akan nyerap pola pikir itu. Mereka jadi takut ambil resiko, takut beda, dan secara nggak sadar punya ego yang sama, merasa sudah tahu segalanya. Lalu, gimana cara keluar dari jebakan ini? Menurut aku, langkah pertamanya adalah jujur sama diri sendiri. Berani ngaku kalau kita nggak tahu segalanya. Dan nggak apa-apa dengan itu. Justru kerendahan hati itu pintu buat masuk ke pengetahuan baru. Kedua, mulai buka diri untuk belajar hal-hal yang sebelumnya kita anggap nggak cocok buat kita. Ingat, hal besar sering dimulai dari langkah kecil yang kita ambil tanpa banyak mikir. Ketiga, ubah cara kita melihat orang sukses.
Daripada mikir, pasti dia curang, coba tanya, apa yang bisa aku pelajari dari dia? Kalau ada kesempatan ngobrol, tanyain prosesnya. Kalau enggak, pelajari jejak langkahnya. Menghargai keberhasilan orang lain gak bikin kita rugi apa-apa, malah bikin pikiran kita lebih luas. Keempat, jangan takut berbeda. Kalau lingkaran pertemanan kamu penuh orang yang pesimis dan anti perubahan, bukan berarti kamu harus ikut begitu. Kadang kita harus siap dianggap sok demi masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, biasakan refleksi diri. Setiap kali kita nggak suka sama sesuatu atau seseorang, tanya ke diri sendiri. Ini beneran karena alasan logis atau cuma ego yang nggak mau kalah? Karena kuncinya adalah sadar bahwa merasa paling benar itu bukan tanda kita kuat, tapi tanda kita berhenti belajar. Dan berhenti belajar adalah jalan paling cepat menuju kegagalan yang permanen. Jadi, kalau kamu mau hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih tenang, coba buka diri sedikit demi sedikit. Berhenti nyari pembenaran, mulai nyari pelajaran. Karena percaya deh, dunia ini lebih ramah sama orang yang mau belajar daripada sama orang yang cuma mau berasa benar. Kalau kamu setuju dan pengen bahas lebih dalam soal pola pikir yang bisa mengubah hidup, jangan lupa subscribe The Yellow Side. Karena di sini, kita nggak cuma ngomongin cara sukses, tapi juga gimana biar suksesnya bertahan lama.